Halo, yang baru punya kartu kredit, yang baru pertama banget megang kartu kredit, terutama kartu kredit Jenius, merapat. Tonton video ini sampai selesai, karena banyak kejadian nggak ngerti apa-apa, kartu dapat, nggak dipakai, kok ada tagihan muncul. Ya, hai guys, gimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ini di hari Jumat di tanggal 11 Juli 2025, kita akan bahas tentang kartu kredit Jenius, Jenius Credit Card, kartu kredit dari Bank BTPN. Dan ini masih relate dengan beberapa pertanyaan yang masuk, khusus buat orang yang baru pertama kali punya kartu kredit, buat teman-teman yang masih first time megang kartu kredit. Karena ada kejadian kayak gini, pertanyaannya klasik, Bang, saya baru dapat kartu kredit Jenius, kurang lebih sekitar setahun lah. Nggak dipakai karena limitnya kecil. Kok saya dapat tagihan ya Bang? Tagihan apa itu? Kalau kita baru pertama banget punya kartu kredit ya, itu kan biasanya tuh suka ngaret tuh, limitnya gede, dapatnya berapa, dapatnya berapa. Kalau baru punya ya, dan ini adalah satu-satunya fasilitas kredit yang kita punya, tentunya kita ingin bikin histori yang bagus kan, ingin bikin performa kredit yang bagus, bikin kredibilitas perbankan yang baik. Nah, ini diterima aja dulu, berapapun limitnya. Ya, mau 1 juta, mau 2 juta. Kebetulan case-nya ini cuma dapat limit sekitar 2.500.000. Nggak dipakai sama orangnya, karena kecil, ngerasa kecil. Jadi, coba apply yang lain tapi belum dapat dan dibiarkan nggak terlalu tertarik lagi, kok tiba-tiba ada tagihan. Nah, nih, ya. Balik lagi nih, kalau kita baru pertama punya ya, dan ingin bikin histori kredit, udah nggak apa-apa. Limit kecil pun gas aja, dipakai dibayar, dijuggling. Min pay terus full payment. Pakai setengah, pakai full. Intinya jangan telat bayar. Udah gitu aja. Nanti kalau misalkan kita mau naik limit, mau minta kenaikan limit, gampang, nggak apa-apa. Yang penting bikin histori aja dulu, bikin kredibilitas aja yang baik ya. 6 bulan stay deh dengan awal kartu pertama kali itu ya. Pakai performanya yang cantik. Pasti kok, besar kemungkinannya untuk dapat naik limit atau kita bisa berpeluang apply jenis kredit yang lain, kartu kredit dari bank lain dengan limit yang lebih besar. Kayak gitu ya, tinggal perbaikin aja profilingnya. Oke, lanjut lagi, terkait dengan pertanyaan yang tadi. Kok bisa nggak dipakai tapi tahu-tahu dapat tagihan? Ingat teman-teman, kartu kredit itu ada yang namanya annual fee, biaya tahunan, biaya keanggotaan, biaya membership. Intinya masih itu-itu juga. Pokoknya kalau kita punya kartu kredit, itu ada yang namanya biaya kepemilikan kartu kreditnya. Membership-nya ada, annual fee-nya jelas. Nah, itu tanya atau dicek sebenarnya biayanya berapa. Jadi kalau kira-kira kita nggak seneng dengan pas dibuka limitnya kok limitnya kere-hore, udah, daripada dibiarin mangkrak, tutup. Telepon CS-nya jangan dibiarkan. Mas, Mbak, saya mau tutup kartu kreditnya. Oh, kenapa? Limitnya kekecilan. Selesai. Kita nggak akan kena tuh annual fee-nya. Tapi kalau dibiarkan 1 tahun, ya otomatis kena. Karena tidak semua kartu kredit itu memberikan free annual fee di tahun pertama. Nggak semua. Ya, hanya beberapa bank saja. Kebetulan untuk Jenius itu, annual fee-nya kena di awal-awal pemakaian. Jadi makanya harus teliti. Jadi saat pertama dapat kartu, kira-kira limitnya nggak nyenengin, tutup, close kartunya. Kalau nggak telepon, tanya, Mas, Mbak, ini tuh annual fee-nya berapa? Kartu kredit ini yang baru saya pakai, yang baru saya terima ini, sebelum saya aktivasi. Tanya, kalau kira-kira kita cocok, ya udah pakai. Kalau kira-kira nggak cocok, jangan dipakai. Sebenarnya gini, yang namanya annual fee, jangan terlalu dipikirkan, jangan terlalu dipermasalahkan, karena itu bisa dihapus. Gampang kok, pakai miles, tukar poin reward, bisa di-push dengan kita melakukan transaksi beberapa nominal tertentu, bisa push dengan free annual fee juga bisa. Yang penting performanya dijaga. Histori pembayaran kita tuh terbaca, sering, aktif, dan lancar bayar. Enak kok kalau minta penghapusan annual fee. Gitu ya. Jadi conclusionnya kalau kita baru pertama kali punya kartu kredit, itu dicek dulu berapa annual fee-nya. Kalau kira-kira nggak senang, di-close, jangan diabaikan. Nanti kita kena yang namanya biaya annual fee. Oke ya, sip, seperti itu. Thanks for watching, semoga bermanfaat.
Oh ya, ada satu promo nih buat kamu yang lagi cari soundcard, yang suka banget karaoke, yang suka live streaming, cobain deh pakai soundcard F99 Bongyo. Nah, ini harganya cuma 200 ribuan atau bahkan nggak nyampe kalau kamu beruntung. Link pembeliannya ada di video ini. Ini sudah support banget, sudah kompatibel untuk beberapa aktivitas live streaming. Ini juga sudah didukung fitur ducking, jadi kalau kita lagi ngomong, ingin ada sound effect atau suara musiknya mengecil, itu sudah secara otomatis dengan fitur ducking ini. Dan ada berbagai sound effect atau voice changer. Nah, ini kompatibel banget buat kamu yang suka live streaming. Link pembeliannya ada di video ya. Thank you.